Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya Jovan Wira Aditya Putra Kristano dari SMA Negeri 1 Boyolali. Baik, pada mosi, Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Saya dengan tegas menyatakan bahwasanya tidak setuju dengan mosi tersebut. Mengapa? Akan saya jelaskan dalam argumentasi saya nanti. Baik, sebelumnya perlu kita ketahui definisi dari kedatangan singularitas teknologi tersebut. Nah, definisi dari kedatangan singularitas teknologi itu sendiri merupakan kemungkinan peristiwa di mana manusia sudah tidak bisa memprediksi, mengendalikan, dan juga menghentikan apa yang akan dilakukan oleh kecerdasan buatan. Nah, adapun faktor-faktor mengapa kedatangan singularitas teknologi dapat merugikan umat manusia. Yang pertama, akan ada banyak pekerjaan manusia yang dapat digantikan oleh kecerdasan buatan. Nah, memang di masa depan akan banyak muncul pekerjaan-pekerjaan baru, namun kita tidak bisa menjamin apakah pekerjaan tersebut memang untuk manusia atau malah bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Lalu yang kedua, ketergantungan. Nah, di zaman sekarang saja sudah banyak sekali manusia atau masyarakat yang menggunakan teknologi misal untuk mencari sebuah jawaban dari suatu soal tanpa mengetahui sumber yang jelas. Lalu, yang ketiga, adapun kemungkinan terburuk apabila kecerdasan buatan tersebut hanya menggunakan pikirannya yang logis dan tanpa mempertimbangkan moralitas dan juga empati. Contoh saja, apabila kecerdasan buatan tersebut kita tugaskan untuk menjadi seorang polisi. Nah, dan juga ada saat di mana kecerdasan buatan tersebut disuruh untuk menangkap seorang perampok. Nah, kecerdasan buatan tersebut kan tidak mempunyai moralitas dan juga empati. Kita tidak dapat menjamin apakah kecerdasan buatan tersebut bisa menangkap perampok tersebut tanpa melukai atau bahkan membunuh perampok tersebut. Nah, lalu mengapa sih singularitas teknologi itu buruk? Nah, meskipun sekarang kita masih belum sampai di mana singularitas teknologi, tapi sudah banyak dampak-dampak negatif yang sudah terasa. Seperti saat ini, manusia sudah banyak yang menggunakan teknologi seperti ChatGPT untuk mencari sebuah informasi tanpa mengetahui sumber yang jelas. Lalu ada pun dugaan sementara apabila kecerdasan buatan terus berkembang dengan pemikirannya sendiri dan tanpa campur tangan manusia. Bisa jadi kecerdasan buatan tersebut berpikir bahwa manusia tidak berguna lagi bagi mereka. Nah, meskipun perkembangan buatan dapat berdampak positif bagi umat manusia, namun apabila tak ada batasan untuk kecerdasan buatan tersebut, maka kecerdasan buatan tersebut dapat bertindak seenaknya dan bisa saja malah merugikan umat manusia. Nah, lalu ada pun mekanisme yang dapat saya tawarkan. Yang pertama, kecerdasan buatan harus dibatasi untuk segala tindakannya. Seperti kita harus memfokuskan kecerdasan buatan tersebut dalam satu lingkup atau bidang tertentu. Misal, kita harus mengoptimalkan kemampuan kecerdasan buatan tersebut dalam misal hanya menggambar atau hanya matematika. Lalu yang kedua, perkembangan kecerdasan buatan harus selalu diawasi oleh manusia. Mengapa? Karena apabila manusia tidak mengawasi perkembangan kecerdasan buatan, maka akan timbul dampak-dampak yang pastinya akan merugikan manusia itu sendiri. Lalu yang terakhir, kecerdasan buatan haruslah dibatasi oleh suatu regulasi-regulasi tertentu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya kecerdasan buatan memang bisa berdampak positif bagi umat manusia apabila umat manusia tersebut mampu mengelola kecerdasan buatan dan juga tidak memberikan kebebasan untuk kecerdasan buatan tersebut. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.